Di sini kita memungkinkan melakukan proses join tabel. Dalam prakteknya nanti, ketika kita menyajikan data, biasanya bahkan lebih banyak data yang kita sajikan itu ternyata asalnya lebih dari satu tabel, atau ada beberapa tabel yang dikombinasikan kemudian disajikan secara bersamaan. Atau dengan kata lain, kita harus menjoinkan data untuk disajikan. Di sini kita memungkinkan melakukan proses join tabel, menjoinkan tabel untuk disajikan datanya. Nanti Anda akan ketemu dengan istilah tabel orang tua atau tabel induk dan tabel anak, atau tabel kiri, tabel kanan. Kemudian Anda akan ketemu nanti ada istilah inner, left, dan right. Berikutnya, sebelum kita menggunakan join, ada satu mekanisme yang berbeda ketika melakukan select, terutama di penyebutan kolom. Kalau kemarin kita menyajikan kolom yang di sini, di materi yang paling pertama sampai kedua tadi, kita cukup sebutkan kolomnya. Tapi kalau melakukan join tabel, ketika menyebutkan kolomnya, itu tidak cukup. Tetapi harus disebutkan juga nama tabelnya. Jadi select tabel ini, kolom ini, koma, tabel ini, kolom ini. Jadi tidak cukup dengan sekedar menyebut kolom, tapi harus dilengkapi dengan nama tabelnya. Kenapa dilengkapi dengan nama tabelnya? Karena kita akan menyajikan data yang asalnya sumber tabelnya lebih dari satu. Kemudian setelah from tetap diikuti tabel seperti biasa. Kemudian nanti berikutnya ada join, disebut lagi tabel apa yang akan bergabung, dan seterusnya dibahas apa yang menghubungkan antara tabel ini dengan tabel ini. Jadi ini on adalah bahasa menghubungkan tabel. Di sebelum join ada istilahkan jenis joinnya. Jenis join tadi ada inner, ada left, ada right. Itu dulu aturan yang kita harus pahami. Kita ambil contoh, kita mau menjadikan data pembelian ini, data pembelian yang modelnya seperti ini, tapi kita mau tambahkan ada nama barangnya juga. Dan nama barangnya itu asalnya dari sini. Ini ada nama barang di sini. Kebetulan antara tabel ini, untuk mengetahui nama barangnya ini, kita bisa merujuk dari kode barangnya. Oh, kalau kode barangnya BKG, berarti nanti nama barangnya di samping sini, kita lihat tabel daftar barang. Oh, ternyata namanya adalah buku gambar. Kalau kita lihat kedua kondisi ini, ada yang bisa menghubungkan antara tabel pembelian dengan tabel barang. Yang bisa menghubungkan adalah masing-masing ada kolom kode barangnya. Di sini ada kode barang, di sini juga ada tabel, ada kolom kode barang. Nah, itu yang disebut dengan kolom yang bisa menghubungkan dari tabel yang akan kita gunakan. Jadi pertanyaan tadi, kalau case yang tadi kita mau selesaikan, ada dua tabel, tabel pembelian dan tabel daftar barang yang kita pakai. Ini yang mungkin jadi pertanyaan, apakah di sini from daftar barang baru join pembelian, atau from pembelian baru join daftar barang? Dari case yang tadi ada dua tabel. Coba kita analisis mana tabel yang akan dilengkapi dan tabel yang akan melengkapi berdasarkan data yang akan kita sajikan ini. Kita sajikan seperti ini yang kita inginkan. Kita harus bisa tentukan dulu, oh ternyata tabel yang akan dilengkapi adalah tabel ini, dan tabel ini yang akan menjadi pelengkap. Kalau dari kasus ini, kita mau sajikan data seperti ini berdasarkan tabel-tabel yang kita miliki. Tabel yang akan dilengkapi itu adalah tabel pembelian, dan tabel yang menjadi pelengkapnya itu adalah tabel daftar barang. Tempatkan di setelah from, itu adalah tabel yang akan dilengkapi, dan yang setelah join itu adalah tabel yang akan menjadi pelengkapnya. Contoh seperti ini, ambilkan data dari tabel pembelian, kolom nomor beli. Nah, ini yang saya sebut tadi, ketika menselect harus disebut nama tabelnya. Ambilkan juga kolom tanggal beli
dari tabel pembelian, kode barang dari tabel pembelian, nama barang dari tabel data barang, dan seterusnya baru from. Ingat, yang mengikuti setelah from itu adalah tabel yang akan dilengkapi. Kemudian berikutnya join, silakan bergabung data barang. Berikutnya yang kita harus jelaskan adalah apa yang bisa menghubungkan kedua tabel ini. Jadi katanya hubungkan, kalau mananya ini on, hubungkan kolom kode barang yang ada di tabel pembelian dengan kode barang yang ada di data barang. Dalam menghubungkan tabel ini tidak harus sama nama kolomnya, bisa jadi berbeda, tetapi esensinya harus sama. Maksudnya begini, bisa jadi di data barang nama kolom kode barangnya mungkin bukan kode underscore barang, bisa jadi mungkin KBRG, boleh kok dihubungkan. Yang penting bahwa makna dari kolom itu sama sebenarnya maknanya, cuma nama kolomnya saja yang berbeda. Ingat ya, tidak harus sama nama kolom, tapi esensi itu kolom sama. Dari statement ini kira-kira ini hasilnya, sampai ada 15. Padahal tadi harusnya 16 ya. Kalau data pembelian yang saya miliki itu ada 16. Coba data pembelian ada 16 baris kalau di saya. Tapi yang tampil tadi di sini cuma 15. Ntar kita lihat penjawabnya. Tadi saya katakan di sebelum join ini ada kita kenal dengan istilah inner join, ada left join, dan ada right join. Kalau kita menggunakan inner join, berarti semua data atau data yang bisa disajikan hanya yang ada di kedua belah pihak. Kode barang itu harus ada di pembelian dan harus ada di data barang. Jadi kalau ada kode barang di tabel pembelian ini ternyata tidak ada di data barang, berarti tidak ditampilkan. Karena inner join itu maksudnya harus ada di antara keduanya. Kalau kita inginkan semua data yang ada di tabel pembelian tampil, sekalipun tidak ada temannya di data barang, maka di sini kita gunakan left join. Ingat, caranya menggunakan left join, right join. Ini yang dimaksud dengan left, ini yang dimaksud dengan kiri. Jadi kalau saya gunakan di sini left join, berarti semua data yang ada di sini di pembelian sajikan semua, meskipun kode barang yang ada di sini itu tidak ada di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan kiri, ini kanan. Coba kita lihat yang tadi, saya gunakan left join. Kita gunakan left join. Yang tampil di sini ada satu baris yang tidak ada pasangannya, yang ini. Ternyata di tabel pembelian ada kode barang BFX, tapi kode barang ini tidak ada di daftar barang. Karena kita menggunakan tadi left join, kita menggunakan left join di sini, berarti tampil semua yang ada di pembelian, meskipun kode barang ini tidak ada di data barang. Itu yang maksud dengan left join. Right join sebaliknya. Berkaitan dengan yang tadi, ini kira-kira visualisasinya melakukan join tabel. Nah, contoh gini, ini saya punya tabel X, Y, Z. Kebetulan antara tabel X dan tabel Y itu dihubungkan dengan kolom A. Tabel X dan tabel Z ini dihubungkan juga dengan kolom A. Poinnya kira-kira di sini, ketika membahasakan joinnya ini adalah on X titik A, Y titik A. Berarti kita membuat garis dari X kolom A ke Y kolom A. Ini adalah membuat garis dari X kolom A ke Z kolom A. Berarti ini garis dari sini. Kalau bentuk urutan sajiannya seperti begini, dari X ke Y, baru nanti dari Y ke sini lagi. Coba lihat, bedanya ada di sini. Poinnya ada di sini. Di poinnya ada di sini. Ya. Jadi ini dalam rangka membuat garis penghubung dari sini ke sini. Berikutnya yang butuh penanganan lebih lanjut itu adalah ketika menggunakan nilai nul. Ini yang harus kita tangani, ya. Karena nilai nul itu nanti kalau kita operasi matematika kan ditambah, dikali, diagregat, itu pasti hasilnya akan nul. Nul tambah 1000 pasti akan menghasilkan nilai nul juga. Nilai nul ini bisa kita atasi dengan menambahkan fungsi isnul. Jadi saya ambil contoh. Ini saya menampilkan data barang
kode barang, dan seterusnya. Dari tabel data barang, saya gabung dengan tabel pembelian. Ternyata saya ketemu satu, ada kode barang yang nilainya 0. Karena saya tampilkan semua data barang di sini. Tapi ternyata ini tidak ada pasangannya di tabel pembelian. Ini kalau dijumlahkan ke bawah, pasti hasilnya di sini, hasil penjumlahannya akan 0. Karena ada satu nilai 0 atau dengan kata dia tidak akan menjadi bisa dioperasi matematika kalau mau dijumlahkan. Pasti nilainya di sini akan 0. Atau kalau dikalikan dengan harganya, pasti hasil perkaliannya untuk yang baris ini, biar 1 juta harganya di sini, pasti hasil perkaliannya adalah 0 juga. Itu yang harus bisa kita tangani, kita handle dengan menggunakan, coba ini saya sum ya, saya agregat. Contohnya, saya agregat tadi yang unit, itu hasilnya dulu. Terus saya hitung juga saldonya, dia hasilnya 0 untuk bagian ini. Cara untuk mengatasi supaya tidak tampil 0 di sini, tidak blank sama sekali, kita bisa menggunakan fungsi if 0. Jadi maksudnya ini, sajikan juga kolom unit dari tabel pembelian, tapi kalau dia nilainya 0, tolong ganti saja dengan angka 0. Jadi semua yang 0 ganti dengan angka 0. Nama kolomnya unit. Ini adalah formula, makanya harus ada asnya. Nah, maka tampillah seperti ini. Yang tadinya di sini bernilai 0, kita antisipasi katanya kalau ada yang bernilai 0 di sini, ganti saja dengan angka 0. Dengan tampilnya angka 0, ketika kita agregat, tidak masalah. Ketika kita hitung tadi di sini, tidak masalah. Karena sudah tidak menjadi 0. Jadi kira-kira penanganan yang penting ketika kita menemukan nilai 0.